Halo Ataris. Halo Ataris. Halo Ataris, sudah ada Ataris, sudah ada Ataris. Halo Anggi. Halo. Halo adik. Ataris, Anggi, sudah ada? Hmm. Nah. Halo Ataris. Nah, Anggi. Halo Anggi. Sehat Anggi? Sehat, Sehat. Ngapain aja kegiatannya hari ini Anggi? Sekolah nggak? Libur? libur, Libur. Ngapain aja dari pagi? Main? tidur, Tidur? Puasa Anggi? Anggi puasa? puasa, Puasa. Mantap. Sampai sampai selesai puasanya sampai maghrib. mm-mm, Oh, keren keren keren. Tadi sahur nggak? sahur, Sahur apa? ikan. Ikan. Oke. Kita tunggu 4 menit lagi ya, Anggi. Kita tunggu satu orang lagi karena satu orang izin tadi, yang izin Ainia ya. Ini udah ada Ataris, mana Ataris nih? Halo Ataris. Kita tunggu Zio ya. Aman Zio. Kita tunggu Aman Zio 4 menit lagi. Nanti 4 menit lagi kita mulai kelasnya. Oke? Mana ini Ataris ada nggak nih? Halo Ataris. Ada Ataris? Ataris? Sehat Ataris? Sehat, Sehat? Puasa Ataris? Enggak? ya, Enggak? puasa, Oh puasa. Sahur enggak? ya, Iya. Sahur apa tadi? lele, Lele. Oh, enak tuh. Ngapain aja hari ini Ataris tadi dari pagi? tidur, Tidur? Baru bangun? ya, Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi, nanti kita mulai kursus kita hari ini. Oke? Kita tunggu Zio nih satu lagi. Kita tunggu Aman Zio ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya.
Kita tunggu 1 menit lagi ya. Apa tuh Ataris? Guling. Kita tunggu dulu ya. Oke, kita mulai aja ya, Adik. Kita mulai kursus kita hari ini. Oke. Terima kasih kami ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, ada Ataris dan Anggi ya. Ainia izin ya. Terus ini kita tunggu Zio ya. Semoga nanti Zio bisa hadir, bisa bareng ikut kursus hari ini. Oke. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan ya kursus desain grafis kita. Hari ini kita akan masuk ke modul kedua, pelajaran kelima. Ya, kakak share screen dulu. Oke, share screen kakak kelihatan? Adik-adik, Ataris, Anggi? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi materi kita hari ini ya, kakak ingatkan kembali peraturan yang kita gunakan selama kita mengikuti kursus ya. Aturan pertama, kakak harapkan adik-adik selama kursus berlangsung, ya, kameranya on, ya, kakak harapkan adik-adik selama kursus ke on cam, ya, karena kita Zoom, jadi kakak harap kita tetap untuk bisa bertatap muka melalui Zoom, ya. Setelah itu untuk penggunaan mic, ya, kakak harap nanti kalau misalnya ada yang sedang berbicara, misalnya kakak sedang menjelaskan, atau mungkin adik-adik ada yang sedang bertanya, nah teman-teman yang lain, mic-nya di mute dulu, ya. Ya. Nanti ketika ada adik ingin bertanya ya atau berbicara, adik bisa gunakan fitur raise hand ya atau bisa diaktifkan langsung mic-nya ya untuk bertanya. Oke? Itu tentang peraturan di kelas kita hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke modul kedua, pelajaran kelima. Judulnya hari ini adalah desain datar ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini ya, kita akan awali materi kita dengan diskusi ya. Kita akan awali dengan diskusi tentang bisakah gambar sederhana menjadi menarik, ya. Nah, nih, di sini ada anak namanya Olivia, ya. Dia menyukai kartun 2 dimensi dengan gambar yang sederhana. Adik-adik suka kartun nggak? Anggi, Ataris, suka kartun? Suka. Apa? Ataris suka kartun apa? Hah? Kartun apa Ataris? Anggi suka kartun? Upin Ipin. Ataris suka Upin Ipin, tuh. Sama kayak anak kakak tuh, sukanya Upin Ipin. Anggi suka kartun apa? Hah? Upin Ipin juga? Iya. Seru juga ya kadang-kadang kartun Upin Ipin itu ya. Anak kakak itu suka juga nonton kartun Upin Ipin ya. Nah, adik bisa nggak kalau misalnya suatu waktu, karena adik sukanya kartun Upin Ipin. Nah, adik bisa nggak gambar kartun Upin Ipin? Hah?
Pernah coba nggak gambar kartun Upin Ipin? Pernah, Ataris? Bisa, Ataris? Ya. Nah, ini ya. Ini ada kartun yang disukai oleh Pian, baik, ini Olivia. yang harus Nih, ini ada kartunnya yang disukai oleh Olivia. Kartunnya yang disukai Olivia ini, ya. Ini gambarnya dia gambar dua dimensi. Ya. Nah, tuh. Ya, ini ada kartun. Ya. Nah, lihat dulu nih kartunnya yang disukai. Ya. Kartunnya anak kecil, dia mau main sama lagi jalan laut. Tapi udah dipanggil sama orang tuanya. Nah, ternyata hewan lautnya ini ternyata suka dan manusia. Ya, ngeri juga kartunya ya. Tuh, ya. Nah, itu tadi kartunnya. Tapi yang kita lihat dari kartun ini adalah gambar di kartunnya ini menggunakan gambar dua dimensi. Ya, dia menggunakan gambar dua dimensi. Ya, gambar sederhana. Nah, Olivia ingin menggambar karakter kartun di editor vektor. Ya, jadi tadi kan Olivia suka kartun yang tadi ya. Nah, Olivia ingin menggambar karakter kartunnya tadi, anak perempuan tadi, di editor vektor. Tapi Olivia khawatir gambarnya itu terlihat sederhana, ya. Dan mungkin dia takut gambarnya kelihatan seperti gambar anak-anak, ya. Nggak, nggak menarik gitu. Nah, apa yang bisa kita bantu untuk Olivia, ya, agar dia tetap semangat untuk menggambarnya, walaupun gambarnya terlihat sederhana, ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat gambar sederhana menjadi menarik, ya? Nah, kita akan mulai bahas topik baru, bagaimana menyelesaikan gambar sederhana, ya. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini, ya, kita akan pelajari cara menggambar bayangan pada gambar datar dan kita akan cari tahu apa itu desain datar dan bagaimana tampilannya. Juga kita akan cari tahu apa itu icon, ya, apa tujuan icon dan aturan apa yang harus diikuti saat membuat icon, ya. Jadi untuk hari ini ada 3 poin yang akan kita pelajari, ya. Nah, gambar yang disederhanakan sering digunakan dalam desain modern, ya. Jadi dalam desain modern saat ini, ya, gambar yang digunakan itu gambar yang sederhana, ya. Tren desain ini disebut dengan desain datar, yang berarti gambar datar, ya. Jadi di dalam desain modern banyak menggunakan gambar datar, ya. Kalau mungkin ada di sering lihat iklan, ya, kan ada juga kadang-kadang iklan yang menggunakan gambar datar seperti ini, ya. Dia tidak menggunakan gambar tiga dimensi, tapi gambar datar, ya, dua dimensi. Nah, gambar sederhana juga bisa terlihat menarik, ya. Jadi gambar datar, walaupun mungkin dia tidak seperti tiga dimensi, ya, tidak terlihat bervolume, tapi dia juga bisa terlihat menarik, ya. Bagaimana cara yang membuat menarik? Kita bisa memberikan variasi warna dan bentuk, ya. Tapi variasi warna dan bentuk itu juga tidak akan membebani gambar, ya, dengan detail. Jadi gambarnya tetap sederhana tapi terlihat menarik. Nah, walau apa untuk membuat gambar sederhana terlihat menarik, tadi kita bisa menggunakan detail dan warna, kita juga bisa menambahkan bayangan, ya. Jadi kita bisa membuat gambar datarnya itu jadi terlihat lebih menarik, lebih lengkap, ya, dengan kita tambahkan bayangan, ya. Nah, di sana yang sama bayangan juga digambar secara sederhana, ya.
Jadi ketika kita menambahkan bayangan di dalam gambar sederhana, kita hanya menampilkan bagian bayangan dan hanya sorotan kadang-kadang. Ya, nih seperti ini. Kalau di contoh gambar ini ya, gambar monyet dan pisang ini sebenarnya gambar datar. Ya, dia bukan gambar tiga dimensi. Tapi di sini dia diberi sorotan, highlight. Ya, nih di sini cahayanya. Ya, diberikan sorotan, juga diberikan bagian yang diterangi. Ya, dan ada juga bagian bayangan. Ya, jadi gambar datar ini jadi terlihat lebih menarik dan lebih lengkap, ya. Walaupun dia hanya sekedar gambar datar, tapi ketika diberikan sorotan, ya, bagian yang diterangi dan juga diberikan bayangan, maka gambarnya terlihat lebih menarik, ya. Nih, coba nih adik-adik, di sini ada dua gambar nih, ya. Ada di gambar yang kiri, ya, dan ada gambar yang kanan. Kira-kira adik-adik, gambar mana yang lebih ekspresif, Maaf lebih ya tadi bagus? kalau aku agak terlambat ya. Gara-gara tadi aku lagi ngetes suatu gitu. Nah namanya apa lagi namanya? Itu agak terlambat gitu. Oke, Gara-gara aku tadi buka Zio. WA. Terus Ya. tiba-tiba ada kan nama Shalom. Itu itu akun tes yang lain. Jadi aku dari quit dulu deh. Jadi gak bisa. Oke, Zio, nggak Aku tunjukin apa-apa. mukaku. Sehat, Maaf Zio? ya kalau agak sehat. Sehat? Nah, Oke, ya. Kakak lanjut ya, Zio ya. ya. Nah, di sini ada dua gambarnya dari. Kira-kira gambar mana yang lebih ekspresif, lebih menarik? Yang kiri atau yang kanan? Mana yang lebih menarik? Hmm, Anggi, eh, Aris, Zio? Yang kanan. Kenapa yang kanan kanan. yang lebih ekspresif, yang lebih menarik? Karena di situ ada apa itu cahaya-cahaya sama bayangan-bayangannya gitu. Iya, mantap benar Zio ya. Nih, gambar yang kanan ini lebih ekspresif. Kenapa? Dia diberikan sorotan, ya, highlight, diberikan bayangan apa bagian yang diterangi dan juga diberikan bayangan, ya, sehingga gambarnya itu terlihat lebih hidup. Padahal, ya, gambar yang di kanannya sama dengan gambar yang di kiri, ya. Dan bisa jadi gambar yang di kanan itu asalnya adalah gambar yang di kiri, ya. Cuman ketika dia diberikan sorotan, bayangan dan bagian yang diterangi, ya, dia jadi lebih ekspresif, jadi lebih menarik, ya. Nih. Nah, gambar datar itu dia tidak menunjukkan transisi yang mulus dari cahaya ke bayangan, ya. Jadi, ketika dia mendapatkan cahaya, ya, gambarnya tidak mulus bayangannya, ya. Transisi cahayanya tidak mulus di gambar datar, ya. Nih, kalau misalnya sumber cahaya dari kiri, nanti dia berarti bagian yang diteranginya itu ada di bagian kiri, ya. Nanti bagian yang gelap itu ada di bagian kanan, ya. Sumber cahaya apa? Bagian yang diterangi itu sesuai dengan sumber dari cahayanya. Nah, bayangan selalu digambar pada sisi yang berlawanan dengan sumber cahaya, ya. Kalau sumber cahaya di kiri berarti bayangan di kanan. Kalau sumber cahaya di kanan berarti bayangan di kiri, ya. Nah, kalau sumber cahaya tidak ditunjukkan, berarti kita harus tentukan satu, ya. Bagaimana sumber cahayanya? Misalnya apakah dari kiri atau dari kanan. Nah, ketika kita menentukan, nah kita harus menentukan bayangannya juga harus sesuai dengan sumber cahayanya, ya. Jangan sampai di dalam satu objek, ya, bayangannya beda, ya. Nih contoh yang di kiri. Kalau ada yang di kiri ini kan jelas sumber cahaya dari kiri berarti bayangan di kanan. Nah, kalau yang di kanan, ya nih, kucing yang di kanan, bayangannya itu ada di kiri kanan, ya. Nah, dalam satu objek itu tidak mungkin ada dua bayangan. Ya, bayangannya pasti sama. Ya, nah kalau seperti itu salah. Yang benar itu yang di kiri. Ya, nah bentuk bayangan juga mengulangi bentuk objek. Ya, kalau objeknya garis lurus, maka gambar bayangan juga mengikuti bentuk objeknya berbentuk lurus. Ya, kalau objeknya bulat, maka garis bayangan juga bulat. Ya, seperti ini nih, ya, gambar ayam, ya. Gambar ayam ini kan bentuknya agak bulat, ya. Nah, berarti objek bayangannya nih yang ada di bawah itu juga mengikuti bentuknya. Dia bulat. Nah, kalau misalnya objeknya lurus, ya, ini kayak mobil, berarti bayangannya juga lurus. Seperti itu. Ya. Jadi bentuk bayangan mengulangi bentuk objeknya. Nah,
Selanjutnya nanti kita akan coba memberikan bayangan ya kepada gambar datar. Ya, kita akan coba demonstrasi di editor. Ya. Nah, nanti kita akan mendownload gambar balon. Ya. Nah, ini kan gambar balonnya di awal ini gambar balon yang datar. Nah, nanti kita akan ubah gambar balon yang datar ini menjadi gambar yang menarik dengan memberikan bayangan ya, dan juga memberikan sorotan dan highlight ya, bagian yang diterangi dan highlight sorotan ya, sehingga gambarnya jadi lebih menarik ya. Yang tadinya awalnya dia hanya gambar datar biasa, nah seperti yang di kiri nanti dia akan jadi gambar yang seperti di kanan ya. Nah, nanti untuk memberikan bayangan dan sorotannya kita akan menggunakan draw bezier ya. Seperti yang sudah pernah kita coba minggu sebelumnya juga ya, kita gunakan draw bezier ya. Nah, nanti untuk membuat bayangannya juga kita akan gunakan draw bezier. Kita buat bayangannya berlawanan arah dari sumber cahaya. Kalau misalnya nanti di gambarnya nanti ditentukan sumber cahaya dari kanan, berarti bayangan di kiri. Kalau sumber cahaya di kiri, berarti bayangannya di kanan ya. Nah, nanti kita akan buat bayangannya dengan gunakan draw bezier. Baru setelah itu untuk mengisi warna ya di bayangannya, nanti kita akan gunakan color picker ya, yang ini seperti obat tetes ya, eyedrop gitu. Nanti kita akan ambil warnanya dari balon yang kita buatkan bayangannya. Nanti ketika kita menggunakan color picker ini ya, nanti ada lihat di sisi bawah ya. Ketika kita buat dengan draw bezier awal, nanti fill-nya itu nanti warna fill-nya dia non, tidak ada warna ya. Ketika kita gunakan color picker untuk mengambil warna, nanti fill-nya akan berubah dengan sesuai warna yang kita pilih ya. Seperti itu. Nanti setelah kita ambil warnanya dengan color picker, nanti kita akan ubah objeknya, namanya ya di dalam daftar objek. Ya kita ubah misalnya jadi bayangan satu, bayangan dua, bayangan tiga, ya untuk membedakannya. Ya biar kita nggak bingung. Baru setelah itu nanti kita akan ubah mode blendnya, ya. Nah, mode blendnya ini nanti kenapa kita ubah? Karena kita mau buat bayangan, ya. Nah, biar dia gambar apa warna yang menjadi lebih gelap, nanti kita akan ubah mode blendnya menjadi multiply, ya. Nanti kita pilih objek bayangannya, setelah itu kita ubah mode blendnya jadi multiply, ya. Nanti ketika kita ubah jadi multiply, nanti warnanya dia jadi lebih gelap dari balon, ya. Nah, setelah itu nanti kita ke objek ya, ke fill in stroke. Nah, nanti stroke-nya kita hilangkan ya. Untuk apa? Biar si bayangan ini nggak ada garis luarnya. Jadi dia kelihatan seperti bayangan beneran ya, tanpa ada garis luar. Nah, setelah kita buat satu bayangan di balon oranye, nanti balon hijau dan balon biru juga sama. Nanti kita akan buatkan bayangannya. Baru setelah itu nanti kita akan tambahkan sorotan ya. Nah, kalau sorotan nanti kita buat kecil aja, setelah itu kita ganti warnanya jadi warna putih. Oke. Nah, kita langsung aja adik-adik ya. Kita langsung praktek. Silahkan adik-adik buka website Algonova ya. Adik-adik buka website Algonova di nomor ini ya, nomor 13. Kalau misalnya tulisannya masih tanggal, adik-adik ya. Kalau masih tanggal, adik-adik bisa klik reload ya, yang ada di atas tanda panah yang berputar, diklik, ditunggu dulu loading ya, di reload. Nah, sampai dia berubah, kita scroll lagi ke bawah jadi nomor 13 ya, flat design. Nah, baru setelah itu adik-adik klik yang nomor satu, shadows on a flat design ya. Nah, adik-adik klik nomor satu. Setelah itu adik-adik download file balloons ya, diklik download ya. Nih, nanti dia buka Google Drive. Nah, nanti di Google Drive ini adik-adik download file balloons ya. Ntar ya, loading. Nah, nanti adik-adik klik ini nih ya. Nih, download ya, yang ada di sini. Klik download, ditunggu. Nah, nanti kalau sudah ada downloadnya di atas, ya, selanjutnya kita akan buka aplikasi Inkscape. Ya, ini kakak buka dulu aplikasi Inkscape-nya. Sebentar, aplikasi Inkscape. Bentar ya.
Nah, kita buka aplikasi Inkscape. Nah, nanti di Inkscape ya ada adik import ya, klik import. Nah, nanti ambil file balloons ya, baru setelah itu klik open. Nah, nanti ini file balloonsnya ya. Nah, oke. Silakan adik coba buka dulu filenya. Sudah dibuka semuanya? Adik download dulu. Setelah itu diimport. Coba sampai diimport dulu ya, biar kita bisa bareng-bareng. Biar gak ada yang ketinggalan. Coba adik mau share screen juga boleh. Coba share screen biar kakak lihat. Nah, Zio. Coba buka dulu. Buka dulu filenya. Biar kita bareng-bareng. Anggi. Nah, Anggi udah oke. Ataris. Ataris sudah? Udah, mantap. Zio, kita tunggu Zio. Mana Zio? Oke, loading ya. Tunggu dulu Zio ya. Bentar. Nah, sudah Zio? Nah, tuh ya. Nah, balonnya aja yang masukin ke kanvas ya. Sumber cahayanya biarin aja di luar. Oke? Sudah dibuka semuanya ya? Oke, share screen-nya kakak stop lagi. Jadi adik perhatikan dulu yang kakak jelaskan. Nanti adik coba praktekkan. Oke? Nah, ya selanjutnya coba perhatikan kakak. Selanjutnya, ya, untuk membuat bayangannya, kita gunakan draw bezier. Ya, nih. Nah, jadi gunakan draw bezier. Ya, nanti kita buat objek bayangannya mengikuti bentuknya ya. Ini karena bentuknya agak melengkung, ya, nggak lurus, berarti bayangannya juga agak melengkung. Ya, terus karena sumber cahayanya ini ada dari kanan, ya, berarti bayangannya ada di kiri. Ya, berarti kanan atas ya, nih dari atas di kanan berarti bayangannya di kiri bawah. Nih, ya, yang ada di sini. Nah, kita coba dulu buat bayangannya dari warna balon warna kuning, oranye ya, kuning atau oranye. Nah, berarti kita buat bayangannya dia ada di kiri bawah, ya, di kiri bawah. Nah, berarti kita ikutin bentuknya, ya. Nih, kalau bentuk luarnya ini kan pasti ngikutin yang ini ya. Tapi kalau yang dari dalamnya berarti kita buat dia melengkung. Nih, kita buat garisnya dari bawah, dari awal di sini, ya. Setelah itu kita tarik, ya. Nah, kita buat dia melengkung, ya. Karena kan balonnya pasti melengkung ya. Nah, kita buat melengkung seperti ini, ya. Nah, sampai sini. Terus setelah itu adik-adik ikutin garis luar dari balonnya. Ya, seperti ini. Ya, mau dipasin dengan garis luar balonnya boleh. Ini enable editingnya. Enable stepping kita matiin dulu ya. Matiin enable stepping. Nah, ya, mau dipasin dengan garis luarnya boleh, atau mau disisain sedikit juga boleh, nggak apa-apa. Ya, nih, ikutin garis luarnya, ya. Jadi yang melengkungnya itu di bagian dalamnya ya. Garis luarnya ikutin bentuk objeknya. Ini. Nah, setelah itu dia titiknya ketemu lagi dengan titik awal. Nah, ya. Sampai dia jadi seperti ini, ya. Nah, nanti objeknya kita ganti namanya jadi bayangan.
bayangan satu, ya. Nah, ini bayangan satu, ya. Nah, setelah itu untuk warnanya kan dia belum ada ya. Nih kalau ada dilihat di bawah, ya, di sini fill, ya, di sini dia masih none. Nah, untuk mengisi warnanya kita pakai ini pick color, ya, pick color from image. Nah, ada diklik warna kuningnya ini, diklik. Nah, sampai fillnya berubah jadi warna kuning, ya. Di sini perubahannya lihat di sini karena kalau di objeknya dia nggak berubah, ya, karena warnanya kita ambil warna yang sama. Jadi lihat yang ada di sini di fill, warnanya berubah nggak sama dengan balonnya nggak, ya. Kalau sudah berubah berarti sudah benar. Nah, ya, kalau sudah berubah selanjutnya nanti ada adik cari ada tulisan blend mode, ya. Nih ada tulisan blend mode, ya. Nanti blend mode-nya ini yang awalnya normal adik-adik ganti jadi multiply. Nah, ya. Nah, kalau sudah multiply, nanti warnanya dia akan berubah jadi lebih gelap, ya. Nah, setelah itu, ya, kita akan hilangkan garis luarnya, ya. Garis luarnya akan kita hilangkan. Kita ke menu fill and stroke. Bisa dari sini di bawah atau dari menu objek. Baru setelah itu klik fill and stroke, ya. Nah, baru setelah itu klik stroke paint. Nah, di stroke paint ada adik pilih ini, ya. Mana Hmm. ini bisa diklik nggak? Ya, nggak bisa diklik. Bentar, ya. Oh, kita ke sini dulu. Kita ganti dulu jadi select and transform. Nah, baru kita ubah. Nah, seperti itu ya. Untuk ngilangin si garis luarnya. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Jadi sudah jadi satu bayangan. Ya. Nah, nanti bayangan yang lain ada dibuat juga seperti itu. Untuk warna hijau dan warna biru. Ya, kakak contohkan lagi ya. Ini untuk yang warna hijau. Ya. Nah, warna hijau karena balonnya dia ketutup sama warna kuning, berarti untuk warna apa? Untuk bayangannya dia cuma sebagian di atas ini sama sebagian di bawah, ya. Karena dia ketutup, ya, ketutup oleh balon yang lain. Nah, berarti kita coba buat ini ya bayangannya yang di bagian atas, ya. Ini dikit aja yang di atas. Yang di atas kita buat dia dikit seperti ini. Nah, nah sampai ujung balon kuning, ya. Sampai ujung balon kuning. Nah, terus nah dibuat seperti segitiga gini aja, ya. Itu balon yang satu. Terus kita ambil dulu warnanya. Nah, baru saya itu kita buat dia jadi blend mode-nya multiply. Nah, itu kan agak gelap ya. Baru setelah itu kita ke fill and stroke, ya. Kita pakai select dulu, baru kita ke stroke paint. Nah, stroke-nya dihilangin. Itu bagian bayangan yang di atas. Setelah itu bayangan yang di bawah. Nah, kita buat di bawah sini ya. Dia agak gede ya karena dia akan kelihatan melengkung. Nah, kita buat seperti ini ya. Kita buat dia melengkung. Nah, tapi ketutupan sama balon yang lain. Nah, berarti kita ikuti bentuk dari balon yang lain ya. Karena kan bayangannya pasti ketutupan sama balon yang lain. Nah, kita ikutin yang balon yang hijau berarti cuman di bagian sini aja kecil. Nah, tuh ya. Setelah itu kita ambil warnanya pakai color picker ya, pick color from image, baru setelah itu klik warnanya sampai berubah di fill-nya ya. Baru setelah itu kita ubah blend mode-nya dari normal jadi multiply ya. Nah, setelah diubah blend mode-nya baru kita ke fill and stroke. Kita pakai select and transform. Baru setelah itu stroke paint-nya kita pilih yang no paint. Nah, tuh seperti itu ya. Nih, kan udah jadi ya, bayangan dua balon. Kakak contohkan lagi untuk balon yang ketiga ya. Setelah kakak contohkan, nanti kakak bantu adik-adik yang belum bisa. Nah, ini balon yang ketiga ya. Nah, caranya sama seperti balon yang kuning ya. Kita buat bayangannya ada di kiri bawah. Pakai draw bezier ya, nih. Kita buat bayangannya ya. Karena ini bentuknya agak melengkung, balonnya bulat ya, berarti kita buat bayangannya melengkung. Ya, dari sini
Kita tarik garisnya, ya. Nih, tarik, buat dia melengkung. Nah, setelah itu kita ikutin garis luarnya, ya. Kita ikutin, ya. Ikutin garis luarnya. Nah, ya. Baru setelah itu kita pakai pick color from image. Kita klik warna balonnya sampai fill-nya berubah, ya. Baru setelah itu kita ke fill and oh kita ini setelah fill-nya berubah kita ke objek dulu, lupa ya. Blend mode-nya kita ganti jadi dari normal jadi multiply. Nah, kalau dia udah gelap baru kita ke fill and stroke, ya. Stroke paint-nya kita pilih yang no paint. Nih. Jadi udah jadi tuh bayangannya. Ada tiga. Oke? Coba, Adik share screen. Bisa nggak? Biar kakak bantu. Coba, Adik coba buat bayangannya. Coba, Anggi bisa? Mana? Pakai draw bezier. Itu draw bezier udah, draw bezier bukan? Bukan. Bukan kaligrafi tool. Draw bezier, ada nggak? Coba di kaligrafi toolnya di klik kanan. Di kaligrafi tool, klik kanan. Ada nggak? Hmm, di mana draw bezier di ini ya? Coba arahkan satu-satu ke oh ini coba itu yang di atas apa tuh? Di atas pensil itu apa? Bukan. Nah, itu. Apa itu? Pen tool bukan. Kalau ke bawah, coba cari satu-satu. Ada nggak draw bezier? Anggi. Ada draw bezier? Nggak ada ya? Hmm, Tar. sebelum kuning apa ya? Nah, itu apa itu? Organis. Oh, berarti pen tool namanya di situ ya. Eh, Hmm. kayak gini deh. Coba Anggi, coba pakai pen tool itu coba dibuat. Dibuat kayak kakak tadi. Oh, Draw bezier. Bisa nggak Anggi? Zio, bisa Zio? bisa. Bisa ya. Aku cuma mau kasih aja gitu nah. Bayangin, bayangan lagi kayak gini toh. Eh, Bayangan, itu kan bayangan harus berlawanan dari sumber cahaya. Kalau sumber cahayanya kan itu di kanan, berarti bayangan di kiri bawah, melengkung, ya. aku kirain kayak gini. Enggak, kalau kayak gitu itu kan berarti bukan bayangannya, ya. Coba. Nah, ini udah bener nih yang kuning. Udah bener. Tapi untuk buat Udah, udah. warnanya tadi Zio buat buat warnanya gimana? Coba untuk yang bayangan ini. Yang Tadi gimana cara oranye. buatnya? Hah? Oh, itu caranya Coba klik kayak dulu gini nah. objeknya, pakai pakai panah, klik dulu objeknya, pilih dulu objeknya. Coba tadi Zio kasih warnanya gimana? Nah, harusnya jangan kayak gitu. Zio Kayak ambil dulu gimana? warnanya pakai ini, pakai ini, pick color from image. Nah, terus klik warna kuningnya, klik. Nah, udah. Nah, sekarang Zio ke ini, layer and object. Klik. Jangan jangan diklik gitu. Jangan, klik ini warna gak balonnya, klik warna balonnya. Warna balonnya yang diklik. Klik. Udah. Nah, sekarang ini klik layer and object Ini ada objek. di atas. Nih ada menu. Ya, tar. Ada nggak blend mode? Coba ini klik setting, Zio. Nggak ada ya? Ih, bentar, blend mode-nya di mana ya?
Coba klik no objek ini. Objek, Zio, klik objek. Terus layer dan objek. Apa? Layer dan objek. Heeh, udah ya. Oke, Terus apa tuh? bentar, bentar. Di mana blend mode kalau yang di hitam ya? Sebentar, Zio. Coba ini apa nih? Arahkan ke sini coba, Zio. Mouse-nya. Apa? Mouse-nya nih ke atas. Nih, di sini. Ini. Ini yang kakak Nah, coret di kanan. Ada aku nggak? nggak lihat. Tar, tar, tar. Mana coretnya? Kok gak ada? Ini Mana? Lah, nggak ada. aku nggak Bukan, lihat. bukan. Tar, tar, tar. Mana nih ya? Gak bisa kak dikontrol aja itu mouse Ini. gue. Oh, apa ini? Magnet. Coba. Itu apa tulisannya? eh Snapping. Bukan. Matiin snapping ya. Bukan. Bukan snapping. Ini siapa toh? Ini coba. Coba klik ini. Gak bisa kak dikontrol itu mouse-nya bisa kalau On itu. the show layer. Coba klik on the show layer. Oh. Coba minta kakak minta kontrol. Coba. Oke, gua lihat. Nah, ini dia. Un- Approve. Oke, Oke, udah. bentar ya. Hmm, Hmm. Blend mode. Di mana di sini blend mode ya? Blend. Apa nih? Hmm. Mana nggak ada blend mode ya? kayaknya versi old deh. Aku udah itu pasang kok. Harusnya ada blend mode-nya. Bentar ya, kakak coba buatin Kayaknya bayang. versi old itu deh. Terus namanya diganti. Enggak, sama pasti namanya blend mode. Anggi bisa, Anggi? Ataris? Bentar ya. Itu. Ah, ini blend mode. Ah, part 3. Nah, nih blend mode-nya ganti jadi multiply nih di sini. Blend mode multiply. Ah, gitu. Ya, nih yang di hitam blend mode-nya di sini. Ya, tuh. Nah, ini kan jadi Kalau bayangan. darken, Gimana? darken, Hah? darken. Darken? Lebih lebih gelap. Coba aku lihat. Mana darken? Oh, ini. Ya, lah. Enggak. Untuk bayangan pakai multiply. Ya, eh oke. Nah, coba oke, Zio, coba kayak gitu. Ya, buat bayangannya seperti itu. Oke, kakak kasih kontrolnya lagi sebentar. Oke, silakan udah. dicoba Zio. Caranya seperti itu. Untuk yang apa? Yang balon hijau, ya. Nih, berarti bayangannya dibuat di sini, Zio. Ya. Nih, di sini berarti. Berarti di bawah. Ya, ya. Kelihatan nggak? Mana tadi di sini ya? Nah, ini bagian atasnya dikit, ya. Karena kan ketutup apa balon kuning sama bagian sini. Nah, Oke. ikutin bentuk balonnya seperti itu. Oke?
ikuti ini ya. Oke. Ya, ikuti garis luar balonnya. Anggi Boom, mana Anggi bisa Anggi? Nah, boom, mantap boom, Anggi bisa. boom, boom, Udah boom, bisa ya? Itu boom. Anggi ngewarnainnya pakai multiply kan? Blend mode-nya diganti kan? Ya nggak? Mana Anggi? Coba Anggi buat yang biru, kakak pengen lihat. Buat bayangannya. Coba buat yang biru. Ataris bisa Ataris? Coba share screen Ataris. Biar kakak bantu. Nah, coba Anggi buat bayangan yang biru. Wow. Ah, kok kayak gini? Lah, taruh, taruh, taruh. Nah, Ataris sudah. Nah, pilih warnanya pakai ini Ataris. Pick color from image. Klik pick color Oke, from tempatnya. image. Nah, Pap, 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 pap. ya, Parah mana? Loh, kok kayak gini ya? bentar. Nah, setelah itu klik warna balonnya, Ataris. Klik. Nah, sudah. Nah, setelah itu ke menu objek. Klik menu objek, Ataris, di atas. Objek. Nah, klik objek yang di atas. Klik. Nah, di sini. Nah, ini blend mode-nya ganti. Dari normal jadi multiply. Nih, klik panahnya di sini. Ini. Di sebelah normal itu ada panahnya untuk pilih, Ataris. Papa, tuh, kok kayak gini tuh. Bentar, Zio. Nah, Oh ya, klik multiply. Nah, baru setelah itu ke objek lagi, pilih fill and stroke. Sudah? Mana? Nah, sekarang ini Ataris klik dulu di panah. Select and transform. udah kak, kayak gini. Bentar, Zio. Bentar ya, kakak bantu dulu Ataris. Nah, sudah Oh, Ataris? dia masih ada ya? Baru setelah itu sekarang klik stroke paint. Stroke paint. Nah, pilih yang X, yang no paint. Nah, tuh udah ya, jadi ya bayangannya. Nah, caranya gitu Ataris. Sekarang Ataris coba buat yang untuk balon hijau sama balon biru. Oke? Mana Anggi udah bisa Udah tadi? selesai. Udah Udah. selesai? Wih, mantap. Udah, Anggi udah bisa. Zio mana Zio? Coba Zio, kakak kakak bantu dari awal. Coba di Control Z semuanya, undo semuanya, undo, undo. Ulang dari awal. Lagi. Udah? Lagi? Lagi? Udah? Udah toh. Udah. Nah, sekarang coba Zio buat lagi bayangannya untuk yang warna kuning dulu. Coba buat pakai draw bezier. Robezi dollar. Mana itu Ini, Robezi? net, net. Ini. Coba buat bayangannya untuk yang warna kuning. Melengkung ya. Ini diekspor, Kak. Ya, diekspor. Jangan Ah, kayak gitu. jelek, jelek, jelek. Jangan kayak gitu bentuknya. Melengkung. Nih, berarti dia ngikutin bentuknya nih. Nah, gini nih. Tuh. Gitu. Ah, aduh aku jadi buta. Ya elah. Tuh, nih warna fillnya kok itu tuh. Ah, taruh mana itu warna itu yang Nih, bisa fillnya nih, apple pilih ini. color. X. Ke, Anin apple color. ini. Nah, Ah, apa ini? udah? X. Udah. Udah? Nah, Terus sekarang habis blend itu. mode-nya ganti, blend mode. Klik itu, multiply. Lah, kok gak bisa? Ya, kan? Coba. Nih, pilih dulu warnanya. Oh, udah. Udah. Hah? Ini Udah. bukan warna balon ini. Coba ganti dulu. Coba ulangi. Ikutin kakak. Sudah? Mana tadi bayangannya? Coba. Eh, ini Objeknya. masih ada Kontrol ya? Z. Ini masih ada, taruh. Taruh. Nah, Kontrol nah. Z aja. Kontrol Z dulu. Kontrol Z. Balikin. Atau buat lagi, boleh. Coba, buat lagi.
Bom. Dah, tuh kan. Nah, warnanya klik dulu tadi, mana color picker? Ini X. Oh, oh udah. Klik. Bom. Nah, klik balonnya. Udah? Ini aku udah. Red. Nah, sekarang tadi ke sana. Nah, pilih multiply. Nah, Nah, gitu. Ya. Nah, coba buat balon yang lain. mana tadi ke Pen, Dabezil. draw bezier. Oke, gitu ya. Nah, ini soalnya dikerjain. Ya, kerjain dulu, Anggi. Jawab dulu soalnya. Nanti kalau ada di sudah selesai, diekspor, baru setelah itu ada dikerjakan soal yang ada di website Algonova. Nih, ya. Nih, kerjain dulu soalnya sampai nomor 11. Oke, silakan. Ataris sudah bisa, Ataris? Nah, tuh. Di ini, multiply dulu, multiply ke objek. Ataris nih, menu objek. Nih, ada tuh di atas nih. Nggak usah diadu, biarin aja. Nggak apa-apa. Nah. Nah, baru ganti blend mode-nya ganti multiply. Blend mode multiply. Klik. Nah, baru ke fill object. Fill and stroke di bawahnya tuh kelihatan tuh. Nah, baru stroke paint. Udah, baru X. Nah, coba buat bayangan yang di bawahnya. Untuk yang balon hijau segini. Baru setelah itu nanti yang terakhir balon biru. Oke, silakan. Zio bisa? Pikal, pikal, pikal. Di Gak ada. bawah, di bawah. Nah, baru blend mode, multiply. Nah, dah, kalau Eh, sudah ada taruh, ekspor. taruh, taruh, taruh. Nah, ekspor. Oh, ini ya. Oke, oke, ekspor. Tuh, ganti namanya, nama filenya, simpan di mana. Oh, gak ada ya. Ku kamera roll ya. Lagi, bisa Download. lagi. Nah, mantap. Save. Lagi, udah sampai nomor 8. Keren. Apa ini? Ataris, sudah Terus habis diekspor? itu Tuh, X. ini, oh, tuh Ataris masih bikin bayangan. Boleh. Nah, tuh, ke objek dulu, objek. Lah Ataris, kok save? objek. Menu objek. Tuh, ada di bawah, tuh, di kanan. Ada objek dulu. Objek. Nah, blend mode-nya ganti. Multiply. Namanya apa putih-putih ini toh? Oh, nih. Pilih dulu warnanya, Ataris. Pakai color picker. Pick color from ini. Warnanya dulu. Belum diisi warna. Nah, baru klik warna balon. Nah, tuh udah. Baru ke fill and stroke. Nah, baru stroke-nya no paint. Nah, baru yang terakhir balon biru. Yang terakhir balon biru. Balon biru buat lagi pakai draw bezier. Mantap. Ya, Waduh, oke. apa loh? Kalau Oke, silakan coba dari. Setelah diupload, dikerjakan soal sampai nomor 11 ya. Oh, ini Anggi udah nomor 11. Mantap. Nah, buat bayangannya dulu, Ataris. Udah. Udah? Mantap, Anggi. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya, Anggi ya. Nah, baru setelah itu, Ataris, ke objek dulu, objek. Oh iya, warnain dulu, warnain. Pakai pick color from image. Warnain. Nah, klik balonnya. Bukan, bukan pakai draw bezier. Itu masih draw bezier. Di delete aja. Nah, baru klik balonnya. Klik. Sudah? Sudah berubah belum? Oh, ini nih.
Pilih dulu objeknya. Objeknya aktifin dulu. Pakai panah. Nah, klik objeknya. Nih objek bayangannya diaktifin dulu. Klik. Wah, bukan. Coba ke objek, objek, objek. Nih, objek di kanan. Nah, objek. Klik. Udah diklik belum? Nah, cari bayangan-bayangan tadi mana? Ini mungkin yang di atas nih. Pet 3749. Coba klik. Bukan. Berarti cari satu-satu. Mana yang bayangan balon biru? Bukan. 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 Yang di bawahnya. Lagi. Bukan. Bukan. Cari lagi ke bawah. Sampai bawah terus. Scroll lagi. Bisa di scroll nggak? Nggak ada. Oh, berarti ke atas. Coba scroll ke atas. Lagi. Lagi. Paling atas coba. Terus, terus. Paling atas. Lagi terus. Nah, tuh nih. Coba tuh tadi lihat paling atas, atas. Nih, 4574. Nah, tuh. Baru pakai ini. Color picker. Klik. Baru klik balonnya. Klik. Nah, baru setelah itu klik panah. Panah. Panah dulu. Nah, baru ganti blend mode-nya. Blend mode-nya ganti jadi multiply. Multiply. Nah, baru ke fill and stroke. Fill and stroke. Nah, baru no paint. Stroke paint ya. No paint. Nah, udah ya. Nah, sudah tinggal di export. Coba di export. Bisa di export Ataris. Klik file, export. Export. PNG image. Nah, tuh tinggal di export. Nih, ganti namanya di bawah. Nih, ganti nama filenya. Nih, klik aja nih export S-nya. Klik export S. Nah, tuh. Ganti nama filenya mau apa? Mau disimpan di mana? Simpan di download aja biar gampang. Biar gampang dicari. Klik 2 kali downloadnya. Nah, baru ganti namanya nih di sini. Nama filenya apa? Balon. Atau apa namanya? Bebas. Klik 2 kali. Download. Nah, ganti namanya. Apa namanya? Gambar balon. Atau apa? Bebas. Gimana Ataris saja. Zio bisa Zio? Sudah jawab soal Zio? Sudah. Udah. Mantap. Kita tunggu Ataris dulu ya. Nah, balon. Baru klik save. Ataris. Nah, baru setelah itu klik export yang di bawah nih. Export yang hijau. Nah, kalau sudah ke website Algonova, di-upload gambarnya di website Algonova. Nah, itu klik Google. Nah, ke website Algonova. Tuh yang di kiri. Nah, klik selanjutnya. Nah, nih, upload gambarnya. Ini di checklistin semuanya draw, choose, fill, checklist semuanya diklik. Ini Ataris draw diklik. Nah, terus choose, klik, scroll lagi ke bawah, klik, scroll ke bawah. Nah, lagi scroll lagi, make shadow. Nah, baru tutup. Tutup. Nah, baru upload. Scroll ke bawah. Nih, upload. Nah, tuh dari gambar balon tuh. Pilih gambar balonnya. Nah, open. Nah, baru setelah itu scroll ke atas, checklist hijau.
Scroll ke atas, scroll lagi atas. Nah, nih checklist hijau. Nah, baru setelah itu Ataris jawab soal selanjutnya sampai nomor 11. Oke? Kita tunggu dulu Ataris ya sampai jam 10 lewat 5. Nanti jam 10 lewat 5 kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke? Silakan Ataris, coba jawab dulu soalnya sampai nomor 11.
Sudah Taris? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Kakak share screen dulu. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi yang selanjutnya. Di mana desain datar digunakan. Ya, nih. Desain datar itu digunakan untuk pembuatan website dan aplikasi. Ya, desain datar banyak digunakan untuk menu-menu. Ya, menu yang ada di desain. Ya, ini tombol-tombol menunya. Dan juga ini tampilan-tampilan yang ada di website. Ya, ini untuk avatarnya. Ya, untuk gambarnya di website. Ya. YouTube Rusia. Iya, mana YouTube Rusia? Iya, YouTube Rusia. Ya, karena Algonova kan dari Rusia ya, enggak dari perusahaan luar negeri ya. Tapi banyak pengurusnya dari Rusia. Nih kita coba lihat ya situs Algorithmic School. Nah, nih ya. Nih di sini banyak digunakan gambar datar nih. Kita lihat mana ya. Oh, sekarang udah diupdate ya. Nah, nih gambar datar ya. Digunakan di menu-menunya ya. Kalau untuk gambar ininya udah banyak berubah ya, udah di ini diupdate. Kita coba di menu yang lain. About. Nah, kalau di tampilan website yang sekarang, nah nih gambar datar ya. Yang lain, ada nggak? Nah, nih gambar datar ya. Tuh, gambar datar banyak digunakan di website ya, dan juga aplikasi. Tuh ya. Ini contoh tampilan dari websitenya Algonova ya. Nih. Jadi desain datar itu banyak digunakan ketika membuat website dan aplikasi ya. Nah, icon itu digunakan sebagai jalan pintas ya atau shortcut ketika kita mau membuka aplikasi ya. Nah, icon digunakan di komputer ataupun di smartphone untuk menunjukkan game dan program yang diinstal. Ketika kita mau buka aplikasinya, nah kita gunakan icon ya. Nah, icon ini termasuk ke dalam gambar datar ya. Nih, di editor grafis alat direpresentasikan dalam bentuk icon ya. Di Inkscape ya, tools-tools yang kita gunakan juga dia direpresentasikan dengan bentuk icon ya. Nah, ini dia membuat lebih mudah untuk menggunakan alat editornya ya. Kenapa? Karena kita tinggal klik ikonnya ya. Kita lebih mudah mengingatnya daripada namanya ya. Mungkin kan ada di Drawbezier yang mana Drawbezier? Lalu yang gambarnya kayak pulpen. Terus select and transform, yang mana gambarnya? Yang panah, ya. Jadi dengan icon itu bisa memudahkan kita untuk menggunakan tools, ya, daripada kita menghafal namanya. Nah, icon, ya, icon itu terlihat sederhana, tapi dia menggambarkan icon yang bagus membutuhkan banyak usaha, ya. Nah, icon yang baik itu harusnya itu mudah diingat, mudah dimengerti dan sederhana, ya. Jadi ketika adik-adik misalnya mau membuat icon, ikonnya itu harus yang mudah diingat, yang mudah dimengerti dan sederhana, simple. Contoh nih, ya, ini ada icon play, ya, icon play atau mulai. Itu kan icon play ini bentuknya cuman segitiga gini aja ya. Nah, terus ada icon stop. Icon stop itu dia cuman persegi, ya. Nah, terus ada icon jeda. Icon jeda ini cuman ada persegi panjang ada dua, ya. Nah, ini icon yang mudah diingat, mudah dimengerti dan sederhana, ya. Jadi ketika kita akan membuat icon, kita harus membuat iconnya itu mudah diingat, mudah dimengerti dan sederhana, ya. Nah, Lah, tapi aku pernah lihat yang icon stop itu dijadiin record. hah? Stop jadi Icon record. stop dijadiin record. Oh Tadi ya, itu dah yang ya aku kadang jadi icon bingung. stop itu bisa dipakai record juga yang putih apa kotak-kotak merah gitu kan. Tapi biasanya kadang-kadang kalau record itu biasanya bulat, ya. Icon record ya kalau play segitiga, record record bulat, stop kotak ya, terus
play segitiga. Ya. Nah, selanjutnya situs web atau aplikasi biasanya menggunakan banyak icon yang berbeda. Ya. Ada icon yang digunakan berwarna. Ya. Icon yang berwarna ini digunakan biar websitenya terlihat berwarna, menarik. Ada juga yang dia tidak diwarnai, hitam putih. Ya. Ini biasanya digunakan untuk website-website yang simple. Ya. Dia gunakan icon yang hitam putih. Nah, selain hitam putih dan berwarna, ada juga icon dengan desain yang lain, ya. Ada yang warnanya itu dia diwarnai sebagian, ya. Nih, dia hitam putih tapi ada sebagian yang dikasih warna warna bayangan warna kuning. Ada juga yang dikasih warna latar belakang, nih kayak ikonnya Twitter ya. Ada juga yang warnanya warna-warni, ya, di garis lainnya, ya. Lainnya misalnya yang ini yang kuas ya, warna biru, terus yang lain warna hijau, ya. Ada banyak desain icon yang bisa digunakan. Ada juga ya icon yang menggunakan gradasi warna, ya. Gradasi warnanya itu bisa di backgroundnya icon, ya, atau di garis iconnya, ya. Nih, contoh nih, ikonnya Instagram, ya. Nih, ada yang di backgroundnya yang warna gradasinya digunakan, atau di garis ikonnya, ya. Warna gradasinya digunakan di sana, ya. Nah, desainer ini membuat beberapa varian dari icon yang sama, ya. Jadi, banyak desainer yang membuat satu icon, tapi dia punya beberapa varian, ya. Ada yang warna, ada yang ada garis luarnya, ada yang nggak pakai garis luar, ada yang hanya hitam putih, ya. Nah, ada banyak icon yang dibuat oleh seorang desainer icon. Banyak variasinya. Ada nih kalau misalnya mau lihat iconnya itu bisa kita klik di Flaticon, ya. www.flaticon.com. Nah, di sini ada banyak icon yang bisa kita pakai, ya. Kalau misalnya kita butuh icon, ya, ada stiker juga, ya. Nanti kita bisa cari di sini nih, ada icon, ada stiker, animated icon, interface, dan lain-lain. Kalau misalnya kita butuh gambar icon, kita bisa cari di Flaticon. Ya. Nah, sekarang ini ada contoh ya. Nih, kalau di Roblox, ada yang main Roblox nggak? Nggak ya? Main. Nah, Anggi main. Ya. Nah, di Roblox, ini dia juga gunakan icon ya di menunya nih. Home, dia lagi gambar rumah, profil, gambar orang, message, gambar chat. Ya. Nih, di Roblox dia gunakan icon yang sederhana, ya. Iconnya hanya hitam putih, ya. Jadi tampilannya itu dia hanya garis hitam putih dan lebih simple. Nah, nanti kita akan coba mewarnai, ya, melatih memilih warna untuk warna icon, ya. Nah, nanti untuk memilih warnanya kita bisa gunakan palet warna roda, ya. Ya, kita udah pernah bahas ya tentang palet warna roda, ya. Nanti ada yang bisa pilih, ya, skema warna dua warna, skema warna tiga warna, atau skema warna empat warna, ya, dari roda warna yang ada di Inkscape. Oh, nanti kita di Inkscape juga ada ya roda warna, nih, ya. Nanti ada yang bisa pilih gradasi warnanya, skema warna dua warna, tiga warna, atau empat warna, ya. Nah, kalau ini kan di kolase, ini dia pakai skema warna dua warna ya. Nih. Tiga warna. Pink, terus ini apa nih? Kuning agak gelap dan biru agak muda. Ya. Nah, ini ya cara menggunakan warnanya. Ini ada nih, ya. Ini ada petunjuk cara menggunakan warna ketiga, roda roda warna ketiga, ya. Nah, nanti ada ini bisa pilih palet warnanya. Selanjutnya, nanti kita pilih warnanya nih ya. Kita pilih palet warna. Kita gunakan skema warna segitiga untuk pilih warna icon di Inkscape ya. Nanti kita pilih warnanya nih kita buat persegi kosong nanti untuk buat palet warna ya. Kita buat palet warnanya ya ada tiga warna. Setelah itu kita pilih warnanya. Dua warnanya lagi kita lihat di roda warna ya. Nih di fill and stroke. Nah kita pilih yang wheel. Nah baru nanti kita bisa lihat tuh ada tiga warna ya.
Kita buat palet warnanya dulu, ya. Oke. Kalau misalnya warna yang satu ini warna kuning, berarti warna dua yang dua lagi di ujung-ujung dari segitiganya, ya di sini dan di sini. Nah, baru nanti kita bisa buat satu palet untuk warna icon kita. Nah, kalau paletnya sudah selesai, nanti kita tinggal warnai icon yang mau kita warnai. Nanti ada diambil iconnya, ya. Nah, baru setelah itu ada dipakai pick color from image, ya. Pakai dropper, baru setelah itu warnanya diisi pakai fill, fill color, ya, ke iconnya. Tuh. Bisa diisi pakai di kepalanya, ya. Terus kalau misalnya ini kan ada iconnya tuh ada area yang terbuka. Ini area yang terbukanya itu harus ditutup dulu, baru dia bisa ngisi ke bagian dalamnya, ya. Nanti semuanya diwarnai. Setelah itu nanti kita upload ke website Algonova, ya. Nanti kita juga bisa coba yang gradasi. Oke? Berarti ini sekarang ada di buka website Algonova, ya. Kita kerjakan tugas yang icon. Kakak share dulu ya. Nih, ada dibuka yang nomor 2, ya, icon. Nah, di sini kita klik dulu, download dulu file iconnya ya. Nah, nih ada file icon satu, ya. Icon satu ada diklik, ya. Setelah itu file iconnya di download, ya. Di download, ya. Baru setelah itu diimport ke Inkscape, ya. Silakan. Ada yang coba download dulu dan import ke Inkscape, ya. Mana tadi? Icon satu, ya. Kok punya Open. aku gak ada orang-orangnya ya. Gak apa-apa, download aja Cuma dulu. putih aja. Ya, di download aja dulu, klik download, ya. Nanti itu ada gambarnya tuh. Kalau misalnya sudah dimasukin ke dalam Inkscape, tuh, nih kayak gini nih, ya. Ini ada nih, ya. Nih kita geser dulu yang ini. Bisa digeser dulu yang balon. Nah, nih, ya. Silakan adik download dulu gambar ikonnya. Setelah itu import ke Inkscape. Silakan adik import dulu, ya. Nanti setelah itu kita akan coba bareng-bareng mewarnai ikonnya. Sudah diimport adik? Udah. Ya. Nah, kalau sudah diimport, kita buat dulu palet warna, ya. Nih, buat palet warnanya kita pakai rectangle, ya. Nih, kita buat dulu satu rectangle, ya. Terus buat rectangle yang kedua kita copy aja ya. Gak usah di ini, gak usah dibuat lagi. Nih, yang ini kita copy, paste, geser ke sebelahnya, ya. Setelah itu copy, paste. Nah, geser ke sebelahnya, ya. Nih, jadi ada 3. Oke, silakan. Coba ada dibuat dulu. Nah, setelah itu untuk memilih warnanya, nanti ada di ke menu fill and stroke ya. Objek, fill and stroke. Nah, nanti pilih yang fill ya. Pilih yang fill, kita ketik klik dulu kotaknya. Nah, nih baru dia nanti ada wheel ya. Nih. Nanti ada adik bisa pilih nih ya. Untuk palet warnanya dengan roda ya. Di sini kan skema 3 warna ya. Nih, misalnya ada adik pilih warna yang pertamanya ada adik mau warna apa?
Misalnya warna hijau, ya, hijau agak muda ya. Nah, ini atau yang ungu, nih, ya. Misal ini warnanya dia yang ini kayak contoh tadi ya sama ungu. Coba kita warna yang lain. Merah, nih, ya. Ini kan kalau misalnya warna yang pertama merah, berarti warna yang kedua, ya, dia hijau, ya. Nih, tuh, ya. Terus warna yang ketiga, dia biru, ya. Ada di tinggal geser si rodanya, ya. Tuh, kita coba yang kuning. Nah, ini satu kuning, berarti yang satu lagi pink, ungu, yang satu lagi biru, ya. Yang ini ungu, tuh ya. Nah, yang satu lagi biru, ya. Nah, nih, warnanya ada tiga, ya. Nanti warna ini kita gunakan dengan menggunakan pick color, ya, untuk mewarnai icon. Nah, kalau sudah ada paletnya, kita pilih iconnya. Kita mau yang mana? Nih, ya. Cara pilih paletnya apa? Iconnya, ya. Kita ungroup dulu. Nih, ada di klik dulu apa iconnya, klik kanan, ungroup, ya. Nah, kalau sudah di ungroup, nanti ada di ya ngelag ntar. Ntar not responding. Ntar ya. Ya, ngelag. Ntar, kita tunggu dulu. Nggak responding. Ya, nge-lag Inkscape-nya. Nah, ini udah. Ya. Nih, nanti kita bisa pilih nih ikonnya. Ya, ada di pilih mau yang mana. Nih, misalnya kakak pilih yang ini nih. Gambar apa nih? Monyet. Bigfoot, Bigfoot. Ikut. Terus, yang mana lagi yang mau diwarnain? Misalnya, apa ya? Yang mana ya? Ini nih, misalnya yang ini nih. Nih, dua. Terus, misalnya nih ya, penyihir. Tiga. Ya. Nah, nanti kita bisa warnai. Ya. Yang pertama, misalnya kita warnai pakai fill, ya. Nih kita pilih dulu warnanya, warna kuning. Oh ini kalau misalnya kita garisnya langsung ya. Nih, kalau misalnya kita pilih fillnya ini ya kuning. Setelah itu kita pakai nih. Itu jadi sekotak semuanya ya. Coba. Oh ini karena ada garis yang bolong. Nah nih ya. Kenapa dia bisa mewarnai semuanya? Karena ini ada garis yang bolong. Ya. Nih, di sini ada yang bolong. Nah, yang bolongnya ini kita Tut, tut, tutupi tut, tut. pakai draw bezier. Ya, ada di buat objek di sini. Ya, tarik aja garis satu, ya. Terus buat kotak, sambungin ke sini. Nah, sambungin lagi. Nah, ya, tuh. Nanti bisa dikecilin, coba dikecilin, kecilin, ya, dipasin. Kita coba tarik ya. Nah, nih. Nah, pasin. Nah, tuh. Kalau udah dipasin, kita warnain. Dia pakai warna hitam. Nah, tuh, ya. Nah, kalau udah ditutup, baru kita bisa warnain dia di dalamnya. Misalnya kita mau warnain apa? Warna ungu aja lah ya, monyetnya ya. Warna pink, pink. Nah, si monyetnya itu kan tadi udah di... Wah, bagian dalamnya harusnya kita warnai dia warna hitam. Nah, tuh, ya.
Nah, terus kita ke warna yang lain. Warna pink. Nah, kita pilih warna pink. Terus kita pakai cat. Kita masukin warnanya. Tuh ya. Nih, bisa di bagian dalamnya. Karena udah ketutup. Ya. Hmm. Yang belum ketutup, yang belum diwarnain. Nah, kita warnain lagi. Ya. Nih, yang belum warnain, warnain. Ya. Tuh. Ya. Jadi, yang bisa diwarnain adalah area yang ketutup. Nah, kalau yang nggak ketutup, kita harus tutup dulu. Ya. Nih, misalnya nih. Ini kan ada yang nggak ketutup nih di kepalanya. Ya. Nih, nanti adik-adik tutup dulu pakai draw bezir. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kita sesuaikan dulu titiknya. Ya. Ditutup. Karena kalau nggak ditutup nanti dia warnanya keluar. Nah, ya. Baru setelah itu kita isi pakai warna hitam. Nah, tuh. Ya. Ini kan udah ditutup. Nah, kita coba mau isi warna kepalanya pakai warna biru ini ya. Biru. Kita pilih biru, baru setelah itu kita pakai kaleng cat, ya, fill color. Nah, warna kepalanya. Terus warna mukanya, kita pilih warna kuning. Play. Ini, ya. Nah, terus kita pilih dulu yang lain, ya. Baru kita pilih warna dulu, warna kuning. Baru setelah itu kita pakai kaleng cat, kita warnain mukanya. Pink. Nah, tuh, ya. Nah, terus kita warnain badannya pakai warna ungu, ya. Pakai pick color, klik warna pink, pink atau ungu tuh pink ya. Baru setelah itu kita warnai bajunya. Mana nih? Nah, bajunya. Nah, tuh ya. Bisa juga kita warnain garisnya aja ya. Nih, kalau misalnya ada adik pilih garisnya nih, ikonnya kita pilih. Nah, terus kita kasih warna. Kita pilih warna misalnya warna ungu. Nah, nanti garisnya berubah jadi warna ungu, ya. Atau mau kita kasih gradasi. Nah, ada adik tinggal tambahkan gradasi. Misalnya dari mana gradasinya? Dari sini ke sini. Nah, tuh ya. Nah, nanti titik yang ini ada adik pilih warnanya. Warnanya pakai yang warna apa? Biru. Nah, tuh jadi gradasi. Ya, gradasi pink. Ya, nih gradasinya tarik. Nah, tuh. Ya, jadi ikonnya bisa ada gradasi. Oke? Nanti kalau sudah, nanti ada tinggal di export ya. Export PNG, baru setelah itu diupload ke website Algonova. Kita ada 1 menit lagi ya dari. Nanti diupload ke sini ya. Kalau sudah selesai diupload, nah seperti ini ya. Seperti yang tadi kakak contohkan. Baru setelah itu nanti ada adik jawab soal sampai nomor 16. Oke? Jam berapa lagi ya kita selesai ya? Gimana, Zio? Jam berapa lagi ya kita selesai ya? 1 menit lagi nih. Kita udah waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, nanti paling adik-adik jadi PR ya. Nanti Aku adik-adik udah tugas selesai Cara duluan. gradasinya gimana? mana? Anggi, nih gradasinya nih. Cara Lihat, gradasinya. kakak contohkan lagi ya yang lain. Misalnya nih, yang burung. Ya, nih yang burung. Ini dipilih dulu ikonnya, ya kan? Misalnya, Anggi mau warna ungu. Oh, jangan yang lain, kuning. Ya, nih. Terus mau digradasiin. Nah, ini share screen-nya udah belum ya? Bentar. Tetap. Nah, nih ya. Nih, misalnya kakak ulangin. Nah, nih kan, gambar burung. Anggi mau gradasi. Ya, pertama gambar burungnya kita pilih dulu warnanya pakai warna kuning. Ya, nih. Baru setelah itu Anggi klik ini, gradasi. Cari icon gradasi,
tambahkan dulu gradasinya. Bebas. Anggi mau gradasinya gimana? Dari atas ke bawah, ya? Atau dari kiri ke kanan? Boleh. Atau kanan dan atas ke bawah? Nah, tinggal ditambahkan gradasinya. Ya. Ini misalnya kakak dari atas ke bawah. Ya. Nah, setelah itu untuk warna yang satu lagi, ini kan diklik titik yang bulatnya, baru pilih warna. Misalnya mau warna apa? Warna biru. Nah, tuh nanti gradasinya gitu. Ya. Setelah itu tinggal diatur gradasinya, tinggal ditarik. Nah, mau gimana gradasinya? Tuh, ya. Mau dipindahin, ya, mau disesuaikan, tuh, ya, bisa. Nah, kayak gitu. Bisa, Anggi? Ya. Di Tinggal dalamnya nggak usah diwarnain, Kak. gimana? Dalamnya nggak usah diwarnain. Kalau yang digradasi dalamnya mau diwarnain juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Nih, jadi yang diwarnai dalam. Jadi ada di pilih tiga icon, terus ada yang satu diwarnai dalamnya satu warna, ya. Ada yang diwarnai tiga warna, terus ada yang garis luarnya yang gradasi. Oke? Nanti setelah itu diekspor, baru setelah itu diupload ke website Algonova. Oke? Tuh Ataris. Nah, bisa nggak? Pilih ikonnya. Coba. Bisa nggak pilih ikonnya? Coba klik ikonnya dulu. Klik, klik yang mana dulu? Klik aja dulu di mana aja, karena itu masih satu. Coba klik. Bisa nggak? Nah, aku udah selesai nih semuanya. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah tinggal diekspor, upload ke website Algonova. Nah, itu Aku udah dikasih. selesai duluan sih. Nah, Maksudnya saya udah kerjain semuanya deh. udah. Lesson-lessonnya. Udah. Oke, mantap. Kayaknya bateraiku udah mau habis. Oh ya, Udah 17. ini kita tinggal udah sudah selesai nih. Ya, nanti Ataris dicoba ya. Nanti kakak kirimkan link recordingnya kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau bisa di chat ke Nama WA. toolnya apa, Kak? Gimana, Anggi? Yang buat gradasi nama toolnya apa? Gradasi, gradation. Coba mana share screen, Anggi? Bisa share screen nggak? Biar kakak tunjukin. Ya, tuh Ataris. Nah, tinggal diwarnain Ataris. Ya, warnainnya bisa pakai fill color. Nah, ini nih gradasi nih, Anggi. Nah, itu gradient. Nah, coba arahkan. Klik aja dari mana bebas. Klik, tarik. Klik, klik. Nah, nah itu kan kalau itu gradasinya yang radial. Nah, ini nanti bisa Anggi ganti nih di sini nih. Ganti yang linear. Coba klik. Udah? Nih hapus aja dulu nih. Hmm. Anggi pilih dulu gradasi yang awalnya terus dihapus. Nah, baru klik. Nah, kan? Nah, baru setelah itu tinggal Anggi klik di titiknya. Tinggal dipilih warna. Udah lepas. Lepas. Nah, klik ini titik bulatnya misalnya. Klik titik bulatnya. Nah, pilih warnanya. Mana coba klik gradasinya. Nah, gradasinya dulu diklik. Gradasinya dulu aktifin. Gradasinya. Coba klik dulu. Mana tadi gradasinya? Diklik ini menunya. Bisa nggak? Atau klik Ctrl Z biar ada titik garisnya tadi mana coba. Klik Ctrl Z. Nah, balikin lagi. Nah, nggak ada ya? Nah, coba klik gradasinya. Menu tools gradasinya coba klik. Klik, klik aja dulu. Klik. Mana gradasinya? Diklik belum? Klik. Tarik. Klik. Bisa nggak, Anggi? Nah, lepas. Udah? Nah, klik ini lingkarannya tuh, titik lingkarannya klik. Lingkarannya, klik. Klik. Udah? Iya. Baru klik ini. Klik mana tadi? Color picker. Ini, color picker dulu. Klik.
Nah, baru pilih warnanya. Pilih warna yang di atas. Nah, kalau mau warnain satu lagi, ini klik kotaknya dulu. Pakai tools gradient. Tools. Nah, klik kotaknya. Klik kotaknya. Nah, klik. Nah, baru pakai color picker lagi. Color picker dulu. Color picker dulu. Nah, baru pilih warna. Coba. Nah, gitu. Oke. Ini matanya, Kak. Matanya. Mana matanya? Oh, berarti itu beda matanya. Berarti nanti coba buat gradasi yang baru untuk matanya. Oke? Ini buatnya cuma dua aja. Iya, dua aja. Oke, ya. Ya, Taris. Dicoba dulu nanti di rumah ya, karena waktu kelas kita sudah selesai. Ya, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang bertanyakan, boleh WA kakak atau nanti kakak kirim recording kelas. Ya. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, coba adik-adik, Ataris, Anggi, Zio, apa aja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Ada yang bertanya? Icon sama apa lagi ya namanya? Apa? Eh, eh, apa itu ya? Apa? Aku lupa. Tadi kita sudah belajar tentang gambar datar, ya. Cara Ya, menggambarkan bayangan pada gambar datar, ya. Setelah itu kita mempelajari apa itu desain datar dan bagaimana tampilannya. Yang terakhir tadi kita belajar tentang icon, ya. Terus kita kasih warna di icon, ya. Nah, oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, nah cukupkan dulu materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Ataris, Anggi, Zio, ada yang bertanyakan? Nanti udah tugas dah. diselesaikan ya. Kalau yang belum selesai, nanti diselesaikan di rumah. Oke? Nanti diupload, nanti kakak periksa. Oke? Anggi, ada yang bertanyakan, Anggi? Tidak ada? Ataris, ada yang bertanyakan? Zio, Udah dah. tidak ada? Oke. Nanti recording kelasnya kakak kirim ke grup WhatsApp ya. Nanti adik-adik kalau misalnya masih ada yang belum mengerti atau misalnya masih mau mau melihat lagi materinya, nanti kakak kirimkan link recording kelas ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan juga adik-adik nanti bisa tanyakan ke kakak ya. Bisa di WhatsApp di grup atau di WhatsApp langsung ke kakak. Oke. Karena waktu kelas kita sudah selesai, kakak cukupkan dulu materi kita hari ini sampai di sini, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini, Ataris, Anggi, dan Zio. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Anggi, Ataris. Dadah.